'Cause I was your best friend, now I'm just losing all of my Orang banyak ketika mau datang bulan Ramadan lalu melaksanakan satu peringatan, satu kegiatan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Betul atau tidak? Betul. Cuma sebenarnya tidak kita sambut Ramadan itu datang dan pergi dalam hidup kita. Maka apa sebenarnya yang diinginkan? Sebenarnya yang diinginkan ketika Ramadan itu datang, ketika Ramadan itu mau datang, Rasulullah itu panggil para sahabatnya duduk dalam satu majlis. Saat itu Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat itu untuk apa? Untuk duduk. Ketika datang Ramadan itu, ketika dia sedang berpuasa, maka duduklah dia di golongan orang yang khawasul khawas, Bapak Ibu. Maka itu para ulama bagi orang yang berpuasa itu tiga. Saya tidak perlu sebutkan lagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah paham. Syariatnya puasa itu rukunnya cuma dua. Satu, niat. Yang kedua, menghindari hal-hal yang membatalkan dalam puasa. Cuma dua saja syariatnya. Tapi yang hakikatnya jangan sampai tinggal. Maka itu Bapak Ibu, ketika datang Ramadan ini, para ulama bagi golongannya jadi tiga. Apa dia? Golongan yang pertama, golongan awam. Golongan yang kedua, yaitu golongan khawas. Golongan awam rugi. Kenapa? Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa, tapi ketika dia berpuasa sedikit pun tidak dapat apa-apa dari puasanya, terkecuali lapar, terkecuali haus. Padahal Nabi sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa. Bermakna Bapak Ibu, ketika dia puasa berarti dia sudah bersahur, sudah berniat sahur, menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan sampai waktunya, waktu maghrib berbuka puasa. Itu menunjukkan dia shaim, dia puasa. Tapi kenapa dalam hadis itu Nabi sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa tapi sia-sia? Nabi tak sebutkan berapa banyak orang yang dalam puasa itu nonton TV setiap kali puasanya sia-sia. Berapa banyak orang yang ketika puasa itu imbang, puasanya sia-sia. Nabi tak sebutkan itu. Tapi Nabi sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa, berarti dia sudah sahur, berarti dia sudah niat, berarti dia sudah menahan makan dan minum sampai waktunya dia berbuka. Kenapa dia masih kurang beruntung? Maka itu para ulama bagi jadi tiga. Orang yang pertama awam. Siapa orang yang awam? Ketika dia berpuasa itu ikut-ikutan, tidak pakai ilmu. Datang Ramadan, oh terkejut dia, besok Ramadan rupanya. Oh besok dah puasa rupanya. Dah nanti subuh tak sahur. Pasang alarm jam 4 subuh sahur. Orang sahur dia sahur. Orang tak makan dia tak makan. Orang tak minum dia tak minum. Orang main lacak ikut juga main lacak. Orang berghibah ikut juga berghibah. Orang buka puasa ikut juga buka puasa. Ini orang yang puasa tak pakai ilmu. Orang yang seperti inilah yang Nabi katakan puasanya sia-sia. Lalu naik tingkat yang kedua, yaitu tingkatan khawas. Siapa orang yang tingkatan khawas? Orang tingkatan khawas ini dia berpuasa hanya duduk di makam syariat. Sudah tinggi daripada makam awam, tapi masih belum beruntung, masih belum sempurna. Kenapa? Karena dia hanya bawa syariatnya. Maka itu saya sebutkan, gelas tidak ada air maka akan kosong. Air tidak ada gelas maka akan tumpah. Syariat tidak berhakikat maka akan kosong di mata Tuhan.
hakikat, tidak bersyariat, maka akan sesat. Maka itu orang yang duduk di makam khawas sudah tinggi dari makam awam. Kenapa? Karena dia sudah bekali dirinya dengan ilmu syariat. Tapi ada satu golongan, yang golongan itu yang disebut sebagai golongan khawasul khawas, orang yang disebut Nabi beruntung. Inilah orang yang akan mendapatkan janji daripada Rasulullah. Ketika dia keluar dari bulan Ramadan itu, dia keluar seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Apa dia? Yaitu golongan khawasul khawas. Siapa orang yang golongan khawasul khawas? Golongan yang ketika menjalani bulan Ramadan tersebut, mereka menjalaninya dengan syariat dan hakikat diiringkan secara bersamaan. Bapak Ibu, syariatnya puasa itu hanya membersihkan jasad kita. Ingat Bapak Ibu, syariatnya puasa itu hanya membersihkan jasad kita. Contoh, Bapak Ibu beli mesin air, hidupkan mesin air itu jangankan 1 bulan, 1 minggu saja meledak. Kalau tak percaya coba nanti di rumah beli mesin baru Sanyo, lo hidupkan 1 minggu, 1 bulan, itu meledak. Kenapa? Karena tidak sanggup dipospir untuk bekerja dengan penuh hati. Diri kita ini kita pospir selama 1 tahun. Pagi 30 suap, tengah hari 30 suap, sampai kantor makan pulang sate, nanti malam disiapkan istri pula di rumah bubur kacang, subuh nanti makan lagi, pagi makan lagi. Perut kita ini kita pospir setiap hari, maka perut kita ini tak tahan. Maka Allah turunkan syariat untuk menyelamatkan tubuh kita ini. Apa dia? Tubuh ini wajib diistirahatkan supaya dia sehat. Apa dia? Berpuasa 30 hari lamanya di bulan Ramadan, setelah 11 bulan sebelumnya dipospir untuk bekerja. Maka itu secara syariat puasa itu untuk membersihkan jasad kita. Kita ini insan. Nah, saya sebutkan kepada Bapak Ibu, insya Allah nanti pada Lebaran kita akan sambung kajian hakikat ma'rifatnya. Allah itu laisa kamitslihi. Lalu dari yang laisa itu muncul nur. Dari nur itu muncul nur Allah. Dari nur Allah itu muncul nur Muhammad. Dari nur Muhammad itu maka zahirlah Adam. Dari Adam itu zahirlah insan. Insan itu adalah kita. Insan itu kita ini ada jasad, ada ruh. Dan ini nyata disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa manusia itu, insan tersebut ada jasad dan ada ruh. Ketika berpuasa, syariat itu membersihkan jasad, mensucikan ruhnya yang mana? Maka itu Bapak Ibu berpuasa, jalani sesuai dengan syariat, insya Allah Bapak Ibu sehat badannya. Maka itu kalau anak-anak kita rajin puasa Ramadan, Senin, Kamis, puasa Sya'ban, dan puasa sunnah yang lainnya, coba lihat anak kita itu pasti badannya itu sehat. Dan itu sudah banyak sekali penelitian orang-orang, mulai dari orang barat, orang kafir, orang Islam sendiri menunjukkan dan menghasilkan risetnya, orang yang berpuasa itu akan menyehatkan badannya. Maka itu salah satu seorang dokter dari Amerika, dia tulis dalam satu kitab, yaitu puasa itu adalah dokter yang sebenar-benarnya. Secara syariat, puasa itu untuk membersihkan jasad kita. Lalu untuk mensucikan roh kita itu yang mana? Maka itu ilmu hakikat itulah yang akan mensucikan roh kita tersebut. Maka itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu puasa, secara syariat kita menahan makan, kita tidak makan. Secara hakikat kita menahan diri dari merasa mampu untuk menahan rasa
terpecah menjadi dua kata, pu dan asa. Pu artinya putus, asa artinya keinginan, yaitu puasa itu memutuskan keinginan. Secara syariat memutuskan keinginan untuk makan, memutuskan keinginan untuk minum, memutuskan keinginan bicara yang tak baik, memutuskan keinginan menghibah orang, itu secara syariatnya. Tetapi secara hakikatnya memutuskan keinginan untuk mencuri kuasa Allah singgah pada diri kita, memutuskan keinginan untuk mencuri harta Tuhan itu kita ambil dalam hidup kita. Maka itu ketika Bapak Ibu puasa, secara syariat tidak makan, secara hakikat yaitu menahan diri dari merasa mampu untuk menahan rasa lapar. Maka itu kalau ada orang puasa, denko, saya tak terlalu pandai bahasa Ojol. Denko apa namanya? Saya ini kata dia hari ini puasa 3 hari tak makan, aku sanggup untuk nahan lapar. Ini kata dia. Kalau itu ada pada diri kita, berarti kita tidak melakukan yang hakikatnya. Kenapa? Kita masih mencuri kuasa Allah, merasa mampu untuk menahan rasa lapar tersebut. Padahal Bapak Ibu, kalau kita minum air selautan, kalau kita makan pagi 50 suap, tengah hari 50 suap, malam 50 suap, kalau Allah itu mau, kita tetap akan dalam keadaan lapar. Berarti yang menahan rasa lapar itu bukan diri kita, tetapi yang menahan lapar itu adalah Allah. Maka itu secara syariat kita tidak makan, secara hakikat kita membuang keakuan diri kita, kita membuang seluruh kuasa Allah yang ada pada diri kita itu jangan sampai ada. Maka duduklah kita itu di makam la haula wala quwata illa billah. Ketika Bapak Ibu tidak minum ketika puasa, secara hakikatnya yaitu kita membuang merasa mampu untuk menahan rasa haus tersebut. Ketika secara syariat kita di bulan Ramadan itu melakukan hal yang sunnah, sedekah, biasanya sedekah malam Ramadan, ketika datang bulan Ramadan ini girah untuk sedekah itu kuat. Kalau bulan sebelumnya sedekah sedikit, masuk Ramadan ada motivasi untuk sedekah banyak. Tapi jangan sampai ada dalam hati kita Bapak Ibu, dan inilah banyak piti, dan malam pun 50 juta sedekah. Sedekah 50 juta merasa itu punya kita, berarti yang hakikatnya hilang. Maka ketika Bapak Ibu sedekah, maka yakini dalam hati kita tidak punya harta, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kehendak. Seluruhnya adalah pemberian Tuhan, seluruhnya titipan Tuhan. Maka ketika kita mengeluarkan saat itu bukan dengan diri kita, tetapi kita mengeluarkan dengan kudrat iradat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, ingat betul Bapak Ibu, Ramadan sudah mau dekat, Ramadan sudah dekat, maka iringkanlah ibadah Ramadan itu antara syariat dengan hakikat. Agar apa? Agar kita itu duduk di makam khawasul khawas. Ketika kita duduk di makam khawasul khawas tersebut, maka mudah-mudahan kita mendapatkan janji daripada Rasulullah ketika keluar dari bulan Ramadan itu, kita seperti anak yang baru dilahirkan, suci tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak banyak, ketika nanti masuk di bulan Ramadan, biasanya kita ada semangat untuk baca Al-Quran lebih. Karena memang Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu disebut bulan Al-Quran. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran tersebut. Maka ketika Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu Ramadan tahun kemarin mungkin ada 4 kali menghatamkan Quran, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali menghatamkan Al-Quran. Tapi ingat Bapak Ibu, Ramadan tahun ini buat 2. Apa dia?
setelah Bapak Ibu mengkhatamkan membaca ayat suci Al-Quran 30 juz, maka ulang balik membaca terjemahan Al-Qurannya 30 juz. Ini pesan betul Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membaca ayatnya, tapi juga bacalah terjemahnya. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab. Orang Arab baca ayatnya langsung paham maknanya. Kenapa? Karena Arab itu bahasa dia. Tapi kita orang Indonesia, tambah pula kita tidak mengerti bahasa Arab, maka kita butuh untuk membaca terjemahnya. Agar apa? Agar kita bisa menangkap apa sebenarnya pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui ayat suci Al-Quran. Maka itu nanti setelah Bapak Ibu baca ayatnya, ulang balik baca terjemahnya. Kenapa? Karena banyak sudah Al-Quran itu yang ada terjemahnya. Agar apa? Agar kita bisa memahami apa sebenarnya yang Allah inginkan, yang ingin Allah sampaikan melalui Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan. Maka mudah-mudahan pula kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami tafsirnya. Setelah membaca ayatnya lalu baca terjemahnya, mudah-mudahan pula kita mampu untuk menyelami tafsirnya. Karena Al-Quran itu tidak cukup hanya sekedar dibaca ayatnya, tidak cukup hanya sekedar dibaca terjemahnya, tetapi juga mesti wajib dipahami makna di sebalik kata, atau yang disebut dengan hakikatnya. Setelah kulitnya kita dapat, kulit itu menyimpan isi. Setelah ayatnya kita baca, maka kita selami maknanya. Maknanya itu adalah tafsirnya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu seluruh kita ini yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, masyarakat kita, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya di akhir malam hari ini, karena kita libur setelah sampai Ramadan, sampai Lebaran, saya meminta maaf kepada Bapak Ibu kalaulah seandainya dalam penyampaian selama setahun lebih ini ada kata-kata yang tak baik, ada sikap yang tidak baik, mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tak ada salahnya, saya yang banyak salah, Bapak Ibu tak ada salahnya, maka saya meminta maaf kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah sebelum masuk Ramadan, masuk Ramadan suci, keluar Ramadan pun suci, dan mati pun dalam keadaan suci, dan bertemu dengan Allah yang maha suci, lalu dimasukkan di tempat yang suci. Maka selamatlah hidup kita kekal dalam kebahagiaan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.